Baiklah, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Baik, sudah siap untuk belajar? Oke. Buat teman-teman yang belum masuk, minta tolong di reminder supaya segera masuk, karena perkuliahan segera kita mulai. Baik, teman-teman sudah pada sahur? Alhamdulillah sudah, Pak. Atau sudah ada yang batalin puasanya? Masih tetap kuat ya? Oke. Kita mulai aja lah. Ini teman-teman juga baru ada yang masuk, nanti sambil jalan saya izinkan masuk gitu aja. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom teman-teman. Ya, kita mau memulai perkuliahan pada siang hari ini, kelas manajemen strategik. Siang hari ini kita akan belajar mengenai apa itu visi misi, tujuan dan strategi. Kemudian saya resume apa itu evaluasi lingkungan eksternal, kemudian kita berbicara mengenai eksternal konteks dan internal konteks ya. Sebentar, saya masukkan dulu, ini ada teman kita yang baru masuk, kayaknya belum bisa ya. Ini sudah coba saya rangkumkan, resumkan materi di modul kita dari pertemuan awal sampai dengan yang paling terbaru ya teman-teman. Di modul kita ada beberapa yang kurang sesuai materinya, mungkin bisa saya luruskan pada pertemuan pada siang hari ini. Baiklah, kita mulai aja. Ini Mas Saputra mau masuk kok nggak bisa-bisa, kenapa ya? Tunggu, saya mau join nggak bisa-bisa dia. Oke, sebelum memulai perkuliahan, izin memastikan terlebih dahulu apakah materinya terlihat jelas, teman-teman? Kelihatan, Pak. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Pak. Baik, sebelum memulai saya minta tolong kameranya dinyalakan ya, supaya saya nggak kayak orang bicara sendiri ya teman-teman. Nanti kalau mau diskusi silahkan, saya sih materinya sebentar aja, setengah jam, habis itu kalau mau diskusi silahkan. Ini kan ada beberapa teman kita yang nggak bisa hadir. Rencananya sih saya mau share materinya nanti di WA atau di e-learning atau di YouTube ya, supaya teman-teman bisa tetap mendapatkan materinya gitu ya, bisa mengikuti perkuliahan kita seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rosdiana. Teman-teman yang lain belum dinyalakan, kalau boleh minta tolong dinyalakan sebentar saja. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baik, saya harap teman-teman tetap semangat ya, tetap motivasinya tetap semangat di bulan puasa. Sudah puasa, tambah mau belajar, pahalanya berlimpah-limpah seperti itu.
Semoga diberkahi dengan kesehatan dan berkat ya. Baik, langsung ke materi aja. Sorry, ini teman-teman masih pada banyak yang mau masuk nih. Saya dulu, kasihan. Oke, yang pertama bagaimana company itu menyusun visi misi, tujuan dan strategi ya teman-teman. Oke, sebentarnya ada yang mau masuk lagi ya Kak. Kasihan, saya izinkan dulu ya. Mohon izin ya sebentar ya teman-teman ya. Bagaimana perusahaan itu menyusun visi misi, tujuan dan strateginya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini pembuatan strategi, kita menjelaskan bagaimana elemen-elemen kuncinya ya. Berbicara mengenai value. Value itu dalam hal ini menempatkan pada posisi yang paling tinggi. Value yang dimau dari perusahaan itu apa gitu ya. Value itu adalah nilai-nilai. Dia berbicara mengenai etika, prinsip, kepercayaan yang ada di organisasi. Itu lifetime. Di setiap waktu value itu menjadi suatu hal yang menjadi dipertimbangkan untuk setiap pengambilan keputusan, menetapkan strategi. Value itu harus menjadi satu pertimbangan. Kemudian visi itu jangka umurnya itu lebih panjang ya, dia bisa 20 tahun seperti itu. Misi itu 5 sampai 20 tahun. Jadi kemarin kalau ada pertanyaan, Pak, misi apakah bisa di-adjust, bisa dirubah, bisa aja. Karena misi itu kan berbicara mengenai bagaimana cara langkah-langkah supaya visi itu kita tercapai. Nah, itu bisa di-adjust karena ya kita harus beradaptasi terhadap perubahan ya, teman-teman. Kemudian berbicara mengenai tujuan strategis. Tujuan strategik itu 1 sampai 5 tahun secara teori seperti itu. Kemudian taktik itu 1 tahun. Nah, taktik itu berbicara mengenai tujuan jangka pendek ya, proyek, sumber daya dan proses pengolahan manusia ya, sumber daya manusia, penempatan, rekrutmen pegawai. Itu strategi mengenai taktik itu bisa dirubah di setiap tahun tergantung kondisinya seperti itu. Selanjutnya kemudian ini masih sama dengan yang tadi. Ini berbicara mengenai value organisasi itu berbicara mengenai aspirasional ya. Berbicara mengenai aspirasional. Nah, berbeda dengan ini semakin ke bawah, ini action and KPIs, ini bersifat lebih spesifik dan tangible. Jadi kalau teman-teman nanti mendesain suatu strategi, kemudian aktivitas-aktivitas, key performance index, pengukuran kinerja, target itu harus spesifik dan harus tangible, dapat dilihat dan dapat diukur seperti itu. Selanjutnya definisi mengenai visi ya. Visi itu, lewat. Sorry. Ada gangguan, sorry. Ada gangguan sedikit. Oke, terlihat ya teman-teman? Iya Pak, kelihatan. Visi itu berbicara mengenai hal-hal utama yang ingin dicapai atau diraih gitu ya. Nah, pastikan tujuan yang dibuat itu SMART. SMART itu apa sih? S, specific, measurable, acceptable, realistic, dan trackable ya, gitu. Kemudian mission itu rute yang akan diambil untuk mencapai visi. Cara-caranya untuk menggapai visi itu seperti apa. Nah, itu berbicara mengenai visi. Nah, visi itu ada rencana ya. Untuk mencapai tersebut ada berbagai rencana-rencana. Ini saya ilustrasikan dengan kita mau mendaki puncak gunung gitu ya.
Kemudian berbicara mengenai strategi. Strategi itu bagaimana mencapai hal tersebut dengan rencana dan dalam rentang waktu yang ditentukan. Pastikan perencanaan bisa dieksekusi, mempertimbangkan dengan sumber daya dan kemampuan organisasi yang ada. Kemudian kita lanjut mengenai competitive strategy is about being different. Jadi strategi kompetitif itu berbicara mengenai kita menjadi seseorang, menjadi pribadi, menjadi perusahaan yang berbeda. Apa yang harus dipertimbangkan terkait competitive strategy? Pertama, tujuan. Yang kedua, kompetitor. Kompetitor itu berbicara mengenai lingkungan eksternal, ya. Kemudian sumber daya. Sumber daya yang ada itu seperti apa? Kita harus pertimbangkan. Jangan kita melihat eksternal saja keluar, tapi kita tidak melihat diri sendiri. Sumber daya yang ada bagaimana, kemudian bagaimana mengimplementasikan rencana strategi kita. Kemudian ini langkah-langkah dalam membangun visi strategis, misi, dan value. Nah, strategi itu menggambarkan aspirasi masa depan manajemen untuk bisnis kepada para pemangku kepentingannya, memberikan arahan mau kemana kita, menetapkan alasan yang menarik ya, untuk arah perusahaan, menggunakan bahasa yang khas dan spesifik untuk membedakan perusahaan dan para pesaingnya. Jadi kalau visi itu diejawantahkan ya biasanya dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah kalimatnya perintah, kalimatnya ya tidak terlalu panjang lah, tidak berparagraf-paragraf. Kalau berparagraf-paragraf itu namanya cerpen ya, bukan visi. Visi itu singkat gitu, paling banter juga satu paragraf. Kemudian ini bagaimana menyusun pernyataan mengenai misi. Misi itu menggunakan bahasa tertentu untuk memberi perusahaan identitas uniknya sendiri. Kemudian menjelaskan bisnis dan tujuan perusahaan saat ini. Siapa kami, apa yang kami lakukan, dan mengapa ada saat ini. Kemudian harus fokus pada mendeskripsikan bisnis perusahaan, bukan pada menghasilkan keuntungan. Mempelajari laba adalah tujuan. Jadi misi itu adalah cara-cara menggapai untuk mencapai visi. Misalkan ditulis untuk menjadi perusahaan dengan laba yang banyak, itu semua perusahaan pasti tujuannya laba itu pasti, tapi itu bukan pernyataan mengenai misi ya teman-teman. Kemudian hubungan antara visi misi dengan core value. Ini adalah value yang prinsip, yang sifatnya prinsip. Nah, value itu apa sih? Value adalah keyakinan, sifat, dan norma perilaku yang diharapkan karyawan untuk ditampilkan dalam menjalankan bisnis perusahaan dan dalam mengejar visi dan misi strategis. Contoh pernyataan-pernyataan mengenai value itu apa? Misalkan integritas, pelayanan prima, efisiensi operasional, nah, gitu-gitu adalah pernyataan mengenai value organisasi atau tata nilai organisasi. Kemudian menjadi bagian integral dari budaya organisasi dan apa yang membuatnya sukses jika didukung dengan kuat, didukung oleh manajemen puncak. Ini artinya perusahaan ketika dia meng-create sebuah value, itu diharapkan value itu menjadi budaya di organisasi mereka gitu ya. Budaya yang baik apa sih? Budaya yang berintegritas, budaya yang menjunjung tinggi kode etik, etik lah ya. Kalau kita belajar mengenai manajemen risiko, belajar mengenai pengendalian internal, kita kan ada namanya lingkungan pengendalian ya teman-teman. Dalam standar KOSO itu lingkungan pengendalian itu ada namanya prinsip atau baseline-nya itu ada disebutkan faktor-faktor mengenai integritas, budaya, culture, dan etika. Nah, ketika perusahaan mempunyai integritas dan budaya dan etika yang baik, maka perusahaan itu akan berjalan dengan baik. Kenapa sih perusahaan gede-gede katakan jatuh terkena korupsi, kecurangan, fraud? Padahal mereka perusahaan kaya yang secara ekonomi dia bisa membuat sistem pengendalian internal yang terbaik lah, top gitu ya. Nah itu kembali lagi ke manusianya. Kalau manusianya tidak berintegritas, manusianya tidak memiliki etika yang baik, sebagus apapun perusahaan, pengendaliannya sebagus apapun bisa saja jebol. Orang bisa saja tetap korupsi, ya, seperti itu. Nah, sesuai dengan visi, misi, dan strategi perusahaan yang berkontribusi pada kesuksesan bisnis perusahaan. Oke, lanjut. Tujuan menetap ini. Tujuannya ini setting objektif ini saya translate, mohon maaf. Ini mengubah visi dan misi menjadi target kinerja yang spesifik, terukur, dan tepat waktu untuk memfokuskan upaya dan menyelaraskan tindakan di seluruh organisasi sebagai tolak ukur untuk melacak kinerja dan kemajuan perusahaan, untuk memberikan motivasi dan menginspirasi karyawan ke tingkat upaya yang lebih besar. Ini adalah kita menyusun tujuan itu
Itu tujuannya. Kemudian berbicara mengenai employee balance scorecard. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangkan perusahaan itu kan sudah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis. Kemudian itu semua bisa diturunkan lagi pada namanya KPI, target-target secara organisasi. Ya, target-target secara organisasi itu biasanya dalam format balance scorecard. Target penjualannya berapa, gitu ya. Kalau terus target pencapaian pelayanan target untuk rekrutmen pelanggan berapa. Nah, kemudian target biayanya berapa, target inovasinya seperti apa. Nah, itu semua target-target itu kemudian dipakemkan lah ya. Itu dipakemkan dalam namanya target kinerja organisasi. Target kinerja organisasi itu ya sifatnya sama seperti balance scorecard, targetnya apa, kemudian aktivitas program-program yang ingin dicapai itu apa, targetnya berapa, kemudian dievaluasi di tengah tahun, di akhir tahun berapa pencapaiannya. Seperti itu. Nah, target-target organisasi itu harus diturunkan kembali menjadi target-target individu pegawai. Ya. Seperti itu. Mengenai balance scorecard. Jadi dipastikan bahwa pegawai-pegawai yang bekerja itu ya seharusnya mereka bekerja berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Selanjutnya, ini mengenai tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek, gitu ya teman-teman. Jadi kalau mengelola perusahaan itu ada namanya tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu biasanya ya triwulanan, caturwulan, semesteran, itu seperti itu jangka pendek. Nah, kalau jangka panjang itu berbicara mengenai pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan sekarang untuk mencapai kinerja jangka panjang yang optimal. Nah, ini bahasa Inggrisnya jangan diterjemahkan secara letterlock. Ini maksudnya itu untuk yang jangka panjang itu dia stand as a barrier. Jadi dia itu sebagai penghalang gitu loh. Kalau misalkan kita bekerja dalam jangka pendek, ternyata pekerjaan yang kita lakukan dalam jangka pendek itu tidak menyasar pada tujuan kita jangka panjang, yaitu tidak perlu dilakukan seperti itu. Karena cost yang dikorbankan oleh perusahaan, biaya-biaya dikorbankan perusahaan itu seharusnya efektif, efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Kalau ada aktivitas yang tidak mendatangkan manfaat jangka panjang, kalau itu hanya untuk kepuasan pencapaian jangka pendek, ya jangan dilakukan, pertimbangannya seperti itu. Kemudian ini menyusun strategi ya. Menyusun strategi itu semuanya tentang strategi gimana caranya kita untuk mencapai sesuatu itu. Pilih secara tepat dan berbagai macam pilihan strategi alternatif. Jadi kalau kita mau mengembangkan strategi, sebaiknya tidak ada strategi tunggal. Kita harus mendefinisikan banyak strategi dan kita pilih yang terbaik dari macam-macam strategi itu. Arahkan aksi untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari kompetitor, bukan jadi follower aja. Kemudian selalu berkolaborasi dalam satu tim yang melibatkan manajer dan berbagai fungsi. Jadi kalau kita kerja di perusahaan, itu kan ada banyak unit bisnis ya, unit kerja. Ada accounting, ada produksi, ada marketing, segala macam. Jangan menjadi organisasi yang silo-silo, artinya berdiri sendiri. Saya tidak mau ngerti urusan kamu, urusan bidangku ya bidangku aja, nggak boleh. Minimal kita saling berkolaborasi, berintegrasi, kita saling mengerti satu divisi dengan divisi yang lain, supaya bisa terjalin sinergi. Kemudian siapa sih yang melaksanakan strategi? Ya, nah ini ada Chief Executive Officer, ada Senior Eksekutif, kemudian ada manajer di tingkat-tingkat yang ada di bawahnya gitu ya teman-teman. Jadi semua lini bisnis, semua unit kerja itu melaksanakan strategi. Jadi gini, kalau eksekutif itu lebih bertanggung jawab utama dalam
dia itu mendesain ya, dia itu sebagai arsitek ya, sebagai arsitek terkait pelaksanaan strategi, dia arsiteknya. Nah, di bawahnya itu kan ada manajer-manajer, kalau kita bisa membayangkan di perusahaan ya, dia juga bertanggung jawab gitu, membuat strategi-strategi itu diturunkan kembali, dikaitkan dengan manajer-manajer yang ada di bidangnya mereka, misalkan terkait marketing. Nah, strategi untuk marketing itu apa? Nah, strategi produksi itu apa aja? Nah, seperti itu. Kemudian untuk manajer yang ada di bawahnya, dia juga bertanggung jawab dalam melaksanakan strategi, ya. Itu di bawahnya kan biasanya ada divisi-divisi, kantor cabang, unit operasi, ada pabrik dan segala macam. Dia juga wajib menjalankan strategi yang telah didesain oleh organisasi. Apa itu perencanaan strategik? Lah ini ya itu elemen-elemennya. Pertama ada visi, misi, kemudian value, kemudian strategik, tujuan keuangannya bagaimana, kemudian kita memilih strategi. Kemudian mengeksekusi strategi, ya, mengubah rencana strategi menjadi tindakan, membutuhkan mengarahkan tindakan organisasi, ya. Ketika dieksekusi, ini hal-hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Pertama, kita harus mengarahkan tindakan organisasi, memotivasi pegawai, membangun dan memperkuat kompetensi dan kemampuan bersaing perusahaan, kemudian menciptakan dan memelihara iklim kerja yang mendukung ya, kemudian memenuhi atau mengalahkan target kinerja. Kemudian mengevaluasi kinerja, ini komponen yang cukup penting juga. Yang pertama, memutuskan apakah perusahaan lulus gitu ya. Intinya kita mengevaluasi apa yang sudah dicapai, kita evaluasi, apa yang kurang nanti kita bisa perbaiki. Nah, penyesuaian korektif itu memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengubah visi dan misi perusahaan, tujuan, strategi, dan atau metode pelaksanaan strategi. Jadi penyesuaian korektif ini bisa dilakukan teman-teman. Jadi ada penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, strategi, dan metode pelaksanaannya bagaimana. Artinya kemarin kalau ada pertanyaan, bisa nggak sih Pak visi dan misi berubah setiap waktu? Itu bisa dimungkinkan. Tapi kalau di beberapa organisasi, kalau di perusahaan biasanya kan tergantung selera direksinya kadang-kadang. Kadang visi misi itu bisa dirubah 5 tahun sekali. Kalau ganti direksi biasanya seleranya berubah, maka akan ada pergantian. Cara pandang mereka dalam penyesuaian korektif itu berbeda-beda. Ganti orang, cara berpikirnya, analisisnya juga akan beda. Ini kerangkanya dalam melakukan tindakan koreksi ya teman-teman. Pertama itu kita melihat basisnya dulu, kerangkanya dulu. Yang sudah ditetapkan itu apa, kemudian kita mengukur kinerjanya, ya. Kemudian baik atau buruk, kemudian ada indikasi resiko apa, ada kekurangan apa, itu akan disempurnakan dalam apa namanya pengukuran kinerja. Jadi disempurnakan apa yang kurang, itu dilakukan penyempurnaan, dilakukan koreksi. Apakah koreksi berdasarkan bisnis prosesnya ada yang salah, ada yang disesuaikan. Strateginya jangan gini, seperti ini. Nah, itu bisa dilakukan koreksi. Nah, ini nalar berpikirnya ya. Dalam memilih strategi itu ya kita harus mempertimbangkan lingkungan eksternal, lingkungan internal. Kemudian kita namanya memformulasikan lah ya tujuan visinya. Kemudian mengidentifikasi strategi dan kemudian kita memilih strateginya. Jadi kalau kita mau menetapkan strategi di perusahaan, jangan lihat eksternal terus, tapi kita harus melihat internal di perusahaan kita seperti apa. Oke, ini saya kesini langsung aja nggak apa-apa. Secara di slide sebelumnya itu kan ada lingkungan eksternal ya, makro itu ada
kondisi ekonomi, ada kondisi politik itu harus dipertimbangkan. Ini saya melihat memberikan contoh Nokia ya. Nah, Nokia itu mengalami tidak bisa bersaing karena dia itu tidak bisa berinovasi sebetulnya. Nah, ini Nokia contohnya pada tahun 2004 ya. 2004 dia masih bagus kinerjanya. Tahun 2005, 2006 sampai 2007 masih pada puncaknya. Kemudian mengalami penurunan laba di 2007 sampai 2009 ya. Saya masih ingat betul HP-HP Nokia lagi ngetren-ngetrennya. Habis itu muncul HP-HP kayak Kitox itu ya teman-teman, yang bisa ada televisinya itu loh. Kalau teman-teman pernah punya HP itu yang bisa ngelihat televisi di HP. Saya pernah punya tuh HP Kitox. Aduh, gimana sekarang, padahal saya seneng banget tuh yang ada ada pensil-pensilnya itu ya. Kemudian muncul tuh HP-HP model Android. Lah, terlena ini si Nokia. Perusahaan-perusahaan sudah beranjak. Kemudian ada BlackBerry juga kan pada saat itu. Nah, Nokia ini nggak mau berubah. Dia itu merasa teknologinya karena produknya sudah tinggi, penjualannya ya wes cukup dengan apa yang mereka miliki sekarang. Dia tidak melihat adanya potensi perubahan di masa yang akan datang. Mereka kayaknya nggak melihat minat pasar itu gimana. Akhirnya ya tergerus. Ya, akhirnya Android itu menjadi primadona ya. Kemudian BBM ditinggalkan, kemudian HP-HP Nokia mulai ditinggalkan. Mungkin yang menggunakan HP-HP Nokia saat ini ya orang-orang tua kali ya, orang-orang tua kita ya. Tapi itu kuat banget tuh HP Nokia beneran. Oke, ini adalah mengevaluasi siklus internal di sebuah perusahaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita analisis dalam mengevaluasi lingkungan eksternal ya teman-teman. Pertama, kita harus bisa menjawab apakah industri yang kita masuki itu menawarkan peluang yang menarik untuk pertumbuhan bisnis kita. Ya, kalau bagus ya kita masuk di industri itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa jenis gaya kompetitif yang ada di lingkungan itu? Kalau di industri kan banyak tuh pemainnya ya di satu industri. Nah, kita lihat pesaing-pesaing kita seperti apa mereka di sana. Kemudian faktor apa yang mendorong perubahan industri dan dampak apa yang akan terjadi. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana dan siapa ya posisi di satu industri itu yang paling kuat itu siapa. Contoh di industri otomotif di Indonesia itu kan Astra dia paling kuat ya. Produk-produk Toyota gitu ya. Ketika industri baru masuk, mobil-mobil baru masuk, apakah dia bisa bersaing dengan mobil-mobil yang sudah ada, misalkan Toyota, Daihatsu itu kan, Honda lah itu yang menjadi pemain-pemain utama. Nah, kalau mereka mau masuk di industri ini, pemainnya kan sudah banyak. Strategi apa yang mereka harus lakukan? Nah, ilustrasinya seperti itu. Misalkan mereka menawarkan mobil yang murah, gitu-gitu ya. Itu salah satu strateginya. Kemudian yang kelima, pertanyaannya adalah strategi apa sih yang mungkin kita lakukan untuk menghadapi pesaing-pesaing itu. Kemudian faktor-faktor apa yang bisa membuat kita sukses di masa yang akan datang. Kemudian apakah industri menawarkan prospek yang baik dan laba yang menarik gitu ya. Itu analisa kita untuk melihat lingkungan eksternal, lebih spesifik pada lingkungan industri ya. Makanya kemarin ada pertanyaan kenapa lingkungan industri adalah lingkungan yang paling dekat dan dapat mempengaruhi operasi perusahaannya, itu jawabannya tadi. Karena dia secara langsung berpengaruh gitu ya. Kemarin ada jawaban yang bagus juga. Kalau misalkan kondisi lingkungan yang dimaksud adalah misalkan sosial, ekonomi, inflasi, dan segala macam, itu kan berdampak kepada seluruh pelaku industri di lingkungan eksternal tersebut. Yang terdampak bukan hanya perusahaan kita aja, tapi semuanya terdampak. Tapi perilaku-perilaku orang-orang lain dalam industri yang sama itu yang harus kita
waspadai supaya kita bisa berubah, kita bisa ada strategi-strategi penyesuaian untuk menghadapi persaingan lah. Gampangnya seperti itu. Kemudian slide-nya masih terlihat ya teman-teman. Kemudian faktor yang Iya, Mas. mempengaruhi dalam konteks internal. Ini teman-teman nanti pahami, pelajari, dan hafalkan lah ya. Ini mungkin akan keluar dalam ujian, tapi nanti saya lebih kepada kenapa ini harus diuji. Dan faktor itu contohnya apa aja gitu ya. Saya lihat kemarin tugasnya banyak yang copy paste teman-teman ya. Padahal contohnya kan banyak sekali. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konteks eksternal meliputi satu, industri force itu ada kompetitor, rantai pasokan, berusaha tenaga kerja, konsumen dan lain-lain. Kemudian market itu bicara mengenai demografi konsumen, ya, konsumsi ekonomi dan lain-lain. Kemudian teknologi, pergeseran dan terobosan teknologi kita harus lihat. Kemudian societal force itu kebutuhan komunitas, tren media itu seperti apa. Kemudian regulatory dan legal secara hukum itu seperti apa peraturannya, tren pelaksanaannya. Kemudian geopolitik itu berbicara mengenai politik nasional, stabilitas politik, perang, dan damai. Nah, kalau misalkan kita mau masuk ke suatu pasar, ya kita masuk ke pasar yang dia itu secara geopolitiknya bagus, artinya politiknya itu stabil. Jangan kita masuk ke satu negara di mana negara itu belum belum settle gitu ya, atau kita mau perluasan pangsa pasar tapi kondisi di daerah tersebut juga masih belum aman. Misalkan kita mau perluasan produk, mau memasarkan ke Wamena, ternyata Wamena kan masih kondisinya belum stabil. Jangan sampai cost atau resiko yang kita tanggung itu lebih besar daripada laba atau manfaat yang dapat kita peroleh. Kemudian bencana alam, ya. Kemudian ini terkait usaha-usaha patungan ya, broker, dealer, agen gitu ya. Kemudian peluang dan ancaman eksternal ya, itu bisa dianalisis dengan analisis SWOT gitu ya. Kemudian faktor-faktor internal yang berpengaruh dalam manajemen strategi ini, pertama kita melihat kelemahan dan kekuatan internal kita. Kita harus bercermin diri perusahaan kita itu kelemahan kita di mana, kekuatan internal kita di mana, itu yang perlu kita perbaiki, dan itu sebagai bahan pertimbangan kita dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi. Kemudian rencana strategis yang sudah ada, kita lihat, kita assess apakah rencana strategis itu masih relevan. Jika tidak, kita perlu melakukan adjustment, koreksi, penyesuaian terhadap strategi yang sudah ada. Kemudian rencana operasional yang ada, struktur organisasi yang ada. Berbicara mengenai struktur organisasi, kita bisa nilai apakah struktur organisasi kita sudah cukup efisien dan efektif ya dalam mencapai tujuan. Jangan sampai juga kita mendesain suatu organisasi yang gendut ya, banyak pejabat di dalamnya, tapi secara fungsi itu saling beririsan gitu ya, memiliki fungsi yang sama ya. Jangan, struktur organisasi itu bisa kita rampingkan, kita rapatkan. Salah satu tujuannya ya untuk mengefisiensikan secara operasional, karena beban tenaga kerja, beban pegawai itu kan merupakan biaya fixed cost yang membayar pegawai setiap bulan. Kenapa kita tidak membuat struktur organisasi yang ramping, tapi segala pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan struktur yang kita desain itu. Artinya jangan terlalu gendut kita menyusun suatu struktur organisasi. Dan sebaliknya, jika dibutuhkan fungsi-fungsi baru di organisasi kita dan secara kontinu jasanya dibutuhkan, ya kita bisa membuat satu divisi lagi, menambah pegawai lagi untuk meningkatkan performa kita. Nah, itu bisa dianalisis dari analisa beban kerja ya teman-teman. Selanjutnya, insentif sekarang untuk kinerja yang bagus atau buruk. Artinya ya kita mempertimbangkan gaji pegawai apakah sudah sesuai dengan kinerjanya, dengan beban kerjanya gitu ya.
Kemudian sumber daya dan proses utama sekarang. Kita lihat orang-orang yang ada, personilnya, keuangan, proses teknologi. Kemudian informasi yang ada, kesenjangan atau konflik informasi. Nah, kalau misalkan kondisi di internal perusahaan kurang bagus, ya kita harus perbaiki supaya informasi komunikasi di perusahaan kita juga lebih bagus lah. Secara garis besar itu teman-teman materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah cukup paham? Untuk soal UTS rencananya sih saya mau bikin dua bagian rencananya itu untuk teori atau konsep dan kemudian contoh-contoh kasus ya, ilustrasi kasus. Nah, nanti saya bobotkan misalkan 50%, 50% atau 60-40. Nah, saya harap teman-teman tetap semangat, tetap belajar apa yang ada di modul. Kalau misalkan butuh informasi boleh WA saya atau bertanya melalui media e-learning. Baik, sampai sini izin bertanya, sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup paham? Pak Reski. Ya. Pak, boleh nggak slide-nya ini di-share ke kita, Pak? Oh siap, boleh. Nanti saya share ya. Ya, thank you, Pak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri kuliah pada siang hari ini. Silahkan teman-teman kalau mau istirahat atau beraktivitas, semoga puasanya lancar ya, ibadahnya lancar sampai nanti maghrib. Sukses buat UTS-nya, sehat selalu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, tetap semangat ya teman-teman. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pada puasa semua ini? Puasa, Pak. Puasa, Pak. Alhamdulillah. Lemes ya. Sudah mikir nanti mau berbuka pakai apa? Kolak atau apa? Sudah ngindam, Pak. Bikin es buah aja, mantap tuh. Es buah, Langsung gorengan, Pak ya kan? berangkat, Pak. Ini Pak, rata-rata pada semester berapa? Semester 6, Pak. Oke, semangat ya. Sudah mulai pikirkan ya skripsinya. Sudah mulai disusun supaya bisa lulus tepat waktu. Gitu. Oke, gitu aja. Makasih ya teman-teman. Izin meninggalkan room ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Oke, Pak. semangat, sehat selalu. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Sukses.